Selamat datang kembali di podcast Arsenal Layar Kaca, sebuah podcast yang dibuat berdasarkan mood ya, berdasarkan mood Gunnersnya. Kalau moodnya bagus kita buat, betul nggak? Betul nggak, Rek? Ya, kalau moodnya bagus gitulah. kita buat, kalau moodnya jelek ya nggak dibuat gitu ya. Kita hari ini bareng sama Mas Rahmat, sama Mas Nasrul. Kita mau mereview. Jadi gini Rek. Kita kan mau review yang tadi pagi ya, dini hari lawan Manchester City. Ini saya pakai kostumnya. Kostum Manchester City. Terakhir kali saya pakai kostumnya Manchester City kan kita dibantai 3-0 ya. Nah, ini sebagai penghormatan karena kita bisa mengalahkan. Nah, tak pakai lagi nih kostumnya. Sekarang kita menang berapa? 2-0. Nah, gini. Sebenarnya saya hari ini nggak cuman pengen bahas lawan City, karena kan kita melewatkan 3 pertandingan atau 2 pertandingan sebelumnya ya, lawan Spurs sama lawan Liverpool, ya kan? Nah, hari ini saya pengen dirapel reviewnya, review singkat aja untuk yang lawan Spurs sama Liverpool, ya. Lawan Spurs dulu lah. Oke. Lawan Spurs dulu. Hasil akhir kan 2-1 ya. Singkat saja, kira-kira menurut Mas Nasrul dan Rahmat, apa yang bikin kalah itu apa kira-kira? Apa yang bikin kalah lawan Spurs itu menurut kalian apa? Lawan Spurs dulu nih. Silakan. Rahmat, silakan Mat. Wah, jangan saya lah. Gak apa-apa, namanya kan kita kan nggak harus analisis profesional. Ya apa Mat, menurut Iya. Rahmat lawan Spurs lihat nggak? Lihat, saya lihat 90 menit itu, menyayat hati. Sehingga kan kita bisa kasih review singkat. Apa sih nggak kalah lawan Spurs? Kira-kira? Lagi-lagi kalau menurut saya itu bukan sekedar masalah teknis skill ya. Karena kan terbukti kalau di performanya itu bagus, skillnya itu keluar semua. Nah, kalau menurut saya itu lagi-lagi masalah di mental mungkin ya. Karena kan kalahnya itu apa ya? Nggak harus kalah gitu loh. Kalau lawan Spurs itu harusnya itu menang itu gitu, bisa menang. Apalagi lihat di gol pertama itu kan luar biasa kan, Lacazette tendang itu kan, itu nggak mungkin, nggak terduga kan gol pertama itu. Tapi gol balasannya ya gitulah. Sehingga faktor mental ya kalau menurut Rahmat. Faktor ya? mental, lagi-lagi saya merasa ini faktor mental, faktor non teknis. Oke. Kalau Nasrul, apa Nasrul? Singkat tentang lawan Spurs, apa yang bikin kalah ya? Kalah itu karena nggak bisa ngegolin lebih banyak. Gitu ya. Sebenarnya ada prinsipnya gini. Jadi sebenarnya peluang itu banyak. Cuman dalam penyelesaian akhirnya seperti di samping juga apa ya? Kayak misalkan Auba rendang kena tipis kan itu ya beberapa kali. Kena mistar. Kan rapet kan memang apa? Kena mistar kan ya. Kena mistar toh. Kena mistar kan kurang beruntung kan gitu. Terus kemudian juga lumayan rapet. Dan tembakannya lebih banyak ke gawang Spurs. Tapi sisi sebelah kanan kalau nggak salah itu sisinya Mustafi sama Bellerin itu sering diserang loh. Karena memang dibiarin kan. Kalau nggak salah dibiarin supaya agak maju. Terus kemudian counternya lewat Harry Kane sama Son itu kan. Ya untung aja kipernya itu bagus kan, Martinez itu. Nah cuman yang kebobolan itu karena mungkin koordinasi di sepak pojok ya, itu yang masih kacau ya pada saat itu. Kebetulan pas ada saat itu dan kebetulan kebobolan ya wes gimana lagi kan gitu ya. Iya. Ya sudah, jadi kan memang belum terlalu dibenahi yang aspek sepak pojoknya itu ya terjadilah gitu. Tapi kalau mental ya dari sisi teknis sih sebenarnya bukan di mentalnya. Berarti beda ya. Kalau menurut Rahmat kan mental, kalau menurut Nasrul teknis. Ya berarti mungkin dua-duanya.
Ini kalau saya nambahin kan mungkin di grup kemarin sudah sempat saya sampaikan ya. Lawan Spurs itu sebenarnya permainan terbaiknya kita kan. Maksudnya kan kita ball possession sampai hampir 80% loh lawan Spurs itu. Hampir 80%. Tapi memang lini depannya itu boros, ya kan, boros. Babak pertama itu harusnya ada beberapa peluang yang bersih, terus babak kedua si Auba yang kena mistar itu. Menurut saya peluang banyak yang boros sehingga gak gol. Terus Kolasinac kebetulan lagi dermawan ya. Terus yang ketiga mungkin faktor konsentrasi. Itu kan golnya kan menit 90 lebih toh, 90 plus ya. Betul nggak? Yeah. 90 plus sehingga konsentrasi. Iya. 90 plus atau sebelum ya? Lupa sampai. Pokoknya mendekati kalau salah. Akhir maksudnya. Oh enggak sampai akhir pertandingannya. Akhir. Ya. Oke, itu kita lupakan. Kita lupakan ya. Memori kalahnya dilupakan. Sekarang kita masuk ke yang bagian menyenangkan. Lawan Liverpool. Spurs, Leicester kan seri ya. Lawan Liverpool ya, itu usah dibahas. Sebelumnya lagi itu Leicester nggak usah dibahas. Ya, sebelumnya kan ya. Sekarang kita masuk ke Liverpool. Sebelum jadi ke Liverpool ini saya pertanyaannya gini. Yang pertama, ekspektasi. Jadi sebenarnya ekspektasinya teman-teman waktu lawan Liverpool itu gimana? Monggo cerita. Ekspektasi saat itu ya. Sebelum tahu hasilnya. Ekspektasinya apa? Yang nonton kan kayaknya saya sama Nasrul tok iki. Saya sedang berpuasa. Saya itu waktu itu saya nggak dari babak pertama saya. Ekspektasi. Jadi nggak dari babak pertama. Iya, Nasrul dulu. Kalau bicara ekspektasi kan, kalau ekspektasi pertama waktu ya di grup itu menanggapi chatnya Rahmat itu ya. Jadi sebenarnya ekspektasinya adalah perform, istilahnya paling baik adalah seri. Paling baik itu adalah seri. Kalau kalah pun ya sudah gitu ya. Dalam artian kalau prediksi kalah sih mungkin ya ada harap ekspektasinya itu bukan ekspektasi kalah, tapi ekspektasinya adalah seri. Kalaupun kalah, lini belakang tidak kebobolan lagi berkaitan sama kayak corner kick, terus kemarin yang konsentrasi menurun itu nggak terjadi lah gitu loh. Maksudnya dalam artian kegulan yang kayak kemarin itu kan sebenarnya kan nggak terjadi. Kalaupun kegulan ya tidak apa-apa. Kalau open play kayak kenyataannya kayak mana itu kan ya memang gimana lagi ya. Maksud itu istilahnya kan karena persoalannya kan memang banyak di pertahanan. Makanya kan kalau di chat saya bilang terus minimal pertahanan meningkat lah, menurut kan. Karena ya memang kalau memang menang, prediksi ekspektasinya menang ya susah kan karena memang itu. Ekspektasinya berarti imbang ya. Kalau Rahmat? Imbang. Saya itu kan udah bernazar untuk tidak menonton ya. Nah, tapi saya melihat banyak review-reviewnya gitu. Banyak melihat review-reviewnya. Jadi review-reviewnya tak lihat semua. Jangankan kita, Wong Arteta itu aja saat gol pertama dari Liverpool datang dari Mane itu kan dia khawatir kan, terus mau bagaimana lagi kan gitu kan. Saat kegolan pertama itu Arteta bingung loh, mau bagaimana lagi menyelesaikan pertandingan ini, ibaratnya kan gitu Artetanya. Cuma ternyata lagi-lagi pemain Arsenal itu kalau misalkan dia itu niat ya ngotot, kemudian ngosek gitulah istilahnya Persebaya itu, mentalnya itu bagus ya. Dan ketemu tim yang itu selalu menyerang ya, ketemu tim yang selalu menyerang, dia itu kayak punya motivasi lebih untuk juga memberikan perlawanan gitu loh. Nah akhirnya ketika lihat ekspresinya Klopp yang kaget-kagetan dengan gol-golnya Arsenal itu kan menurut saya itu luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Itu kan setelah melihat. Maksudku ekspektasi awal berarti nggak ada ekspektasi. Ya? Ekspektasi awal nggak ada. Nggak berharap gitu. Nonton aja nggak berani. Iya, kalau sebelum pertandingan ya nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya. Kalau saya sekarang saya cerita ya. Kalau saya itu ekspektasinya bahkan imbang aja nggak berani loh. Imbang aja nggak berani. Jadi gini, kan saya bilang ya di grup,
Kan saya bilang Ya. gitu. Saya itu khilaf karena menang 4 kali, ya kan? Terus berharap ekspektasi naik, terus dikecewakan sama Spurs, ya kan? Betul sekali. Betul. Akhirnya saya itu nggak punya ekspektasi sama sekali. Jadi nonton itu bener-bener loss aja. Jadi percaya nggak? Kalau Nasrul nonton babak berapa, Nasrul? Babak berapa? Aku Nasrul? babak pertama lihat, cuman nggak babak pertama itu lihat cuman nggak dari menit ke 1. Berarti golnya menit ke-15 kalau saya. Golnya Mane itu lihat nggak? Aku lihat. Lihat, oh iya, berarti Nonton. hampir sama Nasrul. Aku ya nggak nonton dari menit 1, nggak nonton mungkin dari menit ke-10. Jadi ketika ketika Sadio Mane ngegolin, apa yang saya rasakan? Tidak ada yang saya rasakan. Jadi ya wis lah gitu. Saya cuman gini, asem menit sekian kok wis kegolan, iki kebantai atau gimana gitu. Jadi benar-benar ya sudahlah gitu, mencoba untuk zero expectation gitu, wis gak usah ekspektasi. Lah kok ternyata siapa? Van Dijk dan Alisson berubah menjadi siapa? David Luiz dan Karius. Nah itu ya, sehingga memang ekspektasi dibikin serendah mungkin itu ternyata ya lumayan berguna. Sekarang bermanfaat. Pertanyaan kedua, setuju nggak teman-teman kalau yang bilang kemenangan kita sama Liverpool itu jatuh dari langit? Setuju nggak? Itu yang bilang Coach Justin ya itu ya. Yo, Dia Coach Justin. ngejudge. Coba barang kan ya begitu. Menurut saya sih enggak sih, itu determinasi itu. Nah, ya apa? Silakan dijelaskan. Silakan Mas Rahmat dulu itu loh. Ya Mas. Determinasinya tadi dilanjutin. Ya, kalau mendapatkan gol dari hilangnya bola pemain belakang lawan itu cuma 1 kali. Nah, itu mungkin gol dari langit. Tapi kalau ini 3-5 pertandingan kalau nggak salah, itu 4 kali. 4 pertandingan ya, 4 pertandingan pasca 4 gol maksudku. 4 gol itu kan selalu begitu, dengan mulai dari Nketiah yang pertama ya, kemudian sampai yang Lacazette, Nelson kemarin itu nggak turun dari langit. Klopp aja itu kaget loh, ini apa Arsenal jadi Liverpool jadi Arsenal kan gitu. Ya, gitu. Yang nggak keluar dari langit itu direncanakan. Jangan taktik baru revolusioner ya. Iya kan? Jadi pressingnya tuh sistemik gitu. Ya Mas Nasrul, setuju nggak? Nah, kalau jul dari langit itu kan keberuntungan. Kalau saya pikir itu enggak. Saya enggak. Ya memang dalam artian kalau ditelisik lagi kan memang lebih dari 2 kali ya. Sebelum lawan Liverpool ya. Yang kasusnya Nketiah dan sebagainya itu kan ya. Saya agak lupa golnya. Detailnya maksudnya. Tapi kalau kasus yang pertanyaannya di Liverpool itu memang pertanyaan di Liverpool. Berarti kan 2 kali kejadian itu seperti itu. Kalau bicara taktik baru, apakah itu bagi Arsenal mungkin baru ya, tapi bagi Klopp dan bagi Pep itu bukan, atau yang high pressing yang sejak di zona lawan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Karena memang sistemnya kan, setahu saya kan ada yang bagi tugas toh. Bagi tugas itu ya juga susah, maksudnya mulai siapa yang jaga nutup aliran bola, yang motong ini, apalagi itu belum tentu. Ketika misalkan katakanlah gol yang pertama itu siapa? Gol yang Lacazette sama Nelson lah ya. Lacazette itu ya. Yang Lacazette itu enggak proses yang Nelson aja, golnya Nelson itu loh. Ketika Laka itu dapat motong umpannya Alisson, itu kan kelihatannya tahu Laka kan ditutupi sama siapa itu, ketutupan sama backnya itu kan. Dia tahu mau umpan ke sebelah kiri, bergerak ke kanan, kemudian umpan rendah ke Nelson. Nelson pergerakannya langsung ke posisi tertentu. Kan Nelson kan posisi tertentu itu. Dia kan nggak melebar, tapi dia kan lari kecil ke tengah, dan sepertinya memang sudah dilatih berkali-kali bahwa akan umpannya ke situ. Makanya kan Laka ke situ, terus kemudian
Nelson itu first toss itu ada yang bilang siapa ya? Alan Shearer kalau nggak salah. Alan Shearer ya. Alan Shearer itu nanggapi golnya Nelson itu bagus. Tekniknya itu apa ya? Dia pegang kaki kiri terus tendang kaki kanannya. Itu ibaratnya susah loh maksudnya. Jadi kalaupun itu kena press, misalkan dapat ya Naka ya. Misalkan bukan Nelson yang nendang, belum tentu juga gol gitu loh. Kalaupun Nelson itu ya belum tentu juga saat gol itu juga. Yeah. Karena kan beberapa kali Nelson juga peluang. Kalau Willock paling nggak gol ya kalau Willock ya. Jadi kan. Ya. Jadi kok bisa terjadi seperti itu bukan suatu yang kebetulan. Yeah, jadi memang itu dan Nelson juga bilang itu sudah berkali-kali sudah dilatih lah dengan pergerakan yang seperti itulah. Okay. Itu kebiasaan seperti itu, sepertinya itu. Berarti nggak jatuh dari langit ya, Jo? Selamat datang Jo. Suara masuk nggak? Ya, halo. Jo, HP-mu miring no jadi biar landscape. Nah, sip. Nah ini Jo, ini tadi kita sebelum kamu masuk kita tuh bahas yang Liverpool. Maksudnya kan menurut Coach Justin kan gol dari langit. Nah, kita tadi bahas sepakat nggak si siapa? Rahmat sama Nasrul nggak sepakat kalau disebut gol dari langit. Kalau Jo gimana Jo? Menurut Jo? Enggak lah. Hah? Masa anak gol dari langit? Gol dari langit itu contohnya apa sih? Contohnya apa? Kira-kira ya? Bunuh diri mungkin. Nah, bunuh diri kali kayak Jonas itu kan sering. Ya Pak Jo? Ya kalau aku mah ya itu golnya siapa? City yang kebobolan kalah sama Sotot kalau nggak salah. Tendangan jarak jauh. Terus? Tendangan jarak jauh yang dari tengah terus gol. Beckham yang dari jarak jauh itu loh. Itu dari langit nih. Itu dari langit. Ya, intinya gol-gol yang bunuh diri lah ya. Maksudnya gol yang tidak diduga lah ya. Iya Jo, kalau menurut Jo gimana? Ini kan Niki. Enggak, kalau aku kan memang itu kalau ngomong dari langit enggak, itu kan ya bener apa ya? Pressing ketat, kerja keras. Pressing mulai dari lini depan kan. Depan kan udah di pressing macam-macam. Cuma apa kalau aku bukan ngeritik, bukan kemarin itu nggak sepakat itu apa gol bukan kerja keras macam-macam, tapi kalau aku kayak apa kayak gol pertamanya tadi lah, gol pertama lawan City tadi ku lah itu loh kayak pola permainan itu jalan. Tapi kalau kemarin kan apa pressing ketat bener sampai backnya itu bingung mau ngoper kemana, sampai bahkan Van Dijk juga error gitu kan, back terbaik dunia kalian error begitu karena di pressing begitu ketat, akhirnya Laka sama Nelson dapat kesempatan begitu. Menurutku itu juga bukan gol dari langit, tapi juga emang pressing dari awal. Betul. Dari tiga depanku udah di pressing banget, jadi backku udah bingung. Akhirnya gol-gol begitu datang, gue juga sebenarnya dulu juga Giroud juga beberapa kali ngegolin begitu kan juga pernah Giroud. Iya. Makanya. Jadi kalau gol dari langit aku ya nggak setuju. Oke, betul. Aku nambahin dikit. Jadi kan gini loh, maksudnya selama ini kan yang seperti itu kan biasanya backnya Arsenal, ya kan? Sekarang saya tuh melihat gini, mungkin Arteta itu mencoba untuk membalik situasi ya. Sekarang kita yang harus membuat backnya lawan berbuat kesalahan, ya kan? Berbuat kesalahan di posisi yang berbahaya, ya kan? Di posisi yang berbahaya. Makanya sebenarnya itu sejak eranya Wenger itu sudah kerasa ketika Coquelin kan juga gitu bagian pressing, ya kan? Terus Wilshere sama siapa itu Giroud dan seterusnya yang menyelesaikan. Lah, saya juga sepakat sama. Justru saya itu melihat gini, kalau terjadi sekali-sekali mungkin kita bisa bilang itu kebetulan. Ini 4 kali loh, ya kan? Nketiah, betul ya? Auba kan? Nketiah, Auba, Laka, Nelson. 4 kali
seperti itu. Dan kan ada foto yang di-share sama Nasrul kemarin itu kan menggambarkan pressingnya itu pressing yang seirama gitu loh, bukan pressing satu orang, iya kan? Pressingnya coba lihat golnya Laka lawan Liverpool itu kan Nelson pressing, iya kan? Terus di belakangnya Nelson itu siapa? Suarez ya, Cedric Suarez nutup Mane, oke ya? Sorry, nutup siapa? Robertson sebelah ke kirinya Liverpool. Terus Lacazette nutup Gomez. Iya kan? Nelson nutup Van Dijk, Laka nutup Gomez. Van Dijk pilihan satu-satunya adalah ke Alisson. Belakang. Alisson dan dia gagal diambil. Gol kedua kan juga sama. Maksudku begitu itu wangel gitu. Maksudnya kalau Coach Justin bilang gol dari langit ya Belgedes lah gitu, nggak sepakat saya lah maksudnya begitu ya. Itu seperti itu. Dan siapa tahu ini nanti jadi tren loh, jadi tren Arsenal 2021 kan lumayan ya. Jadi tren pressing sampai ke kotak penalti, iya kan? Mantap itu kan? Ya karena itu maksudnya. Tapi kalau fisiknya nggak kuat ya lumayan. Betul. Loh, kayak Liverpool kan gitu toh. Awal-awal ya. Betul, awal-awal fisiknya hancur, lama-lama kan hancur itu. Lama-lama terbiasa kan. Makanya kita butuh Ketia itu lebih banter melayuni daripada Lacazette. Apa Nasrul tadi? Enggak, tapi menurutku itu Lacazette jauh lebih senior dan juga jauh lebih cerdas lah Mas. Ya, kecerdasan maksudnya maksudnya dia itu walaupun nggak kenceng larinya itu pergerakannya itu efektif gitu loh. First touch-nya bagus banget first-touch-nya. Nasrul apa tadi? Kalau Rahmat. Enggak Rahmat. Malah menurutku kalau strategi pressing kayak gitu yang nggak cocok itu ya ini strategi pressing ya. Kalau strategi pressing kayak gitu itu yang nggak cocok itu PP menurut saya. Kelamaan ya. Iya kelamaan terus ya kurang aja nutupnya itu kurang gitu. Kayak itu faktor mainnya Lille. Jadi Lille itu mainnya pada counter. Jadi di klub sebelumnya itu nggak menerapkan sistem yang kayak diterapkan Arteta ketika high pressing itu loh. Malah Lille itu dibuat untuk memang ketika counter dikarenakan makanya golnya kan banyak kan. Gol di Lille kan banyak. Di samping penaltinya banyak, dia itu cepat banget. Di samping back sayapnya juga lumayan cepat yang sisi back sayapnya kanan yang soalnya Bellerin saat dulu lah gitu ya, yang back sayapnya Lille itu. Jadi ibaratnya dia juga kalau kurang ya wajar karena memang dia saat ditangani Emery itu belum menerapkan yang sebagus saat ini ya, mungkin pembagian tugasnya lah kan gitu ya. Pembagian tugasnya apanya kadang berubah lah, itu kan juga polanya belum tetap, akhirnya juga bingung begitu. Nah kalau mungkin Arteta kan pokoknya nanti pola tetanya begini, kok beberapa detail menyesuaikan lah, kecil tergantung lawannya. Kan itu wis. Jadi faktornya memang saat ini kurang iya daripada selain ya karena faktornya tadi kenapa kurang ya karena itu tadi. Kayak fisik bukan fisik. Tapi kalau buat musim pertama menurutku bagus dia PP. Iya. Tapi itu seru. Ya bagus. Jadi dalam artian yang disuruh. Maksudnya fisik tadi itu bukan secara fisik itu bukan nggak sanggup, tapi rentan cedera. Maksudnya kayak Liverpool awal-awal itu kan gegen pressing kan lumayan kaget-kagetan itu kan. Pemainnya Liverpool loh, iya kan? Ya. Lalana lo cedera terus ya. Iya, kaget. Tapi kalau wis terbiasa ya ngeri, Pak. Liverpool itu cuma butuh 3 pemain, Pak. Buat kegolin, iya kan? Cuman butuh Mane, Salah sama Firmino buat bisa ngegolin. Nah Arsenal itu kan lawan Liverpool cuman butuh Nelson sama Lacazette. Nah, 2 orang. Oke, ya itu lawan Liverpool sudah. Sekarang kita bahas yang ini nih. Kaos yang saya pakai nih, Cuk. Terakhir kan yang sama
sama Liverpool pertahanannya udah dinilai tadi udah. Nggak usah. Kan di kuis lewat, gampang. Kita dikit aja. Sekarang yang paling banyak lawan City. Ini loh, Cuk. Terakhir saya pakai kaos ini kan kita dibantai, Cuk. Ya kan? Sekarang kita menghormati Manchester City sah nggak dapat gelar sama sekali ya musim ini ya. Betul nggak? Carabao bukannya Ya. Oh, masih champion ya? Oh, Champion masih lolos, champion. oh iya, oke. Berarti belum. Champion masih lolos. Semoga nggak. Carabao itu yang juara siapa itu? Piala Ciki Bukannya ya. City ya? MU, Pak. MU, Pak. Bakal MU. Oh, MU ta? Ganti. City ta? Bukan. Mas gak ngerti lah. Oh, sini. Bosnya. Berarti semoga nir gelar ya. Maaf, City semoga nir gelar tahun ini. Oke. Oke, halo. Ini kan Ya. kurang 10 menit lagi habis di jatah 40 menit. Ini kita out dulu aja ya kayak biasanya ya. Out dulu nanti kita undang lagi ya. Nanti kita lanjutin Oke. untuk City. Untuk City kita harus bahas lumayan panjang. Paling habis ini tak invite lagi ya. Oke? Benci banget katanya. Oke ya, sip. Habis ini tak invite lagi. Assalamualaikum. Ya. Wah. Oke ya, jadi kita lanjutkan. Tadi sempat putus. Kita sekarang bahas review untuk pertandingan tadi ya, dini hari tadi. Dini hari tadi lawan City di semifinal FA Cup. Teman-teman ingat nggak? Saya kan pernah bilang ya, habitatnya Arsenal ini kan FA Cup ya, betul nggak? Iya kan? Betul. Kita penguasa loh. Penguasa FA Cup 13 gelar ya. 13 gelar. Banyak. Dan tadi teman-teman lihat nggak di Wembley itu kita mengcover 13 area di Stadion Wembley. 13 area itu menggambarkan tahun-tahun Arsenal juara FA Cup. Ngamati nggak Zul? Nggak ngamati ya? Ngamati cuman nggak ngitung sampai itu ya, telulas. Ngamati. Ya, ngamati. Nah, ada 13 area yang di cover sama ini apa namanya Arsenal. Oke, melanjutkan yang tadi ya. Jo kan bilang, Mas kok ini benci banget sama City. Enggak, saya itu enggak benci sama City. Saya itu bencinya sama MU. Saya itu bencinya sama Mau. Sama MU. Cuman City ini kalau juara terus nanti gunggungan gitu loh. Jadi ojo juara terus gitu loh. Gantian. Ya sekali-sekali aja. Sekarang kita masuk ke FA Cup. Pertanyaannya sama seperti lawan Liverpool tadi. Ekspektasinya teman-teman apa sebelum lawan City? Ekspektasi Co. Sebelum lawan City, apa ekspektasinya? Mulai dari Co dulu. Menang lah. Sangar ya. Habitat FA Pak FA. FA soalnya. Ekspektasi menang ya? FA. Oke, alasannya karena FA ya. Kalau Rahmat? Karena FA. Mat, berani nggak tadi ekspektasinya menang? Kalau saya itu sering kontra sama Coach Justin. Saya tuh lihat reviewnya kan. Dia nggak optimis walaupun preview. Ya, preview. Dia bilangnya peluangnya kecil. Menurut saya kalau lawannya Manchester City mainnya itu menyerang, peluangnya justru besar menang ini. Wah, asik, sangar ya. Orang menang mah bebas ya ngomong ya, bebas ya. Bebas. Mumpung menang. Nasrul, ekspektasimu gimana Nasrul? Kalau saya ekspektasinya menang karena ini salah satu jalan untuk ke Piala Eropa. Soalnya kalau nggak ke Piala Eropa, itu ya jalur prestasi. Dan samping juga jalur prestasi. Di samping juga karena performanya sebenarnya terlepas kalah sama Spurs, apa itu sudah baik. Mendingan lah, maksudnya terlepas nanti hasilnya nggak lah. Oke, kalau itu gitu sih. Kalau saya, ya sebenarnya kalau ngomong berharap ya menang. Cuman ya itu tadi saya belajar dari lawan Liverpool. Sepertinya kok lebih bahagia ketika ekspektasiku itu rendah, ternyata menang.
jadi ya wis lah, menang ya alhamdulillah, enggak ya wis nggak apa-apa. Saya kan bilang ya di grup ya, kalaupun misalnya Arsenal itu ya wis nggak dapat apa-apa di domestik aja nggak apa-apa lah gitu, sing penting bisa progres kan. Tapi saya itu ngerasa ini apa, kayak ada semacam kayaknya masih bisa lah memberi perlawanan gitu loh, karena kan Arteta ini satu, dia mikirnya itu kan kelihatan sangat jenius gitu ya, taktikalnya. Terus yang kedua, sudah punya pengalaman ngelawan Pep, sehingga dia tahu lah paling enggak. Jadi ya mungkin gitu doang, pengen menang gitu ya, tapi kalah pun sebenarnya nggak apa-apa. Sekarang yang kedua, ini masing-masing mungkin bisa jadi beda-beda ya. Menurut teman-teman, man of the match-nya tadi itu siapa? Nah, pertanyaannya menarik ya pertanyaannya. Sulit ini. Pertanyaannya ya, terserah. Man of the match menurut Nasrul, menurut Rahmat, menurut Jo, menurut saya siapa kira-kira? Rahmat dulu. Man of the match-nya siapa menurutmu? Jangan saya dulu. Co dulu aja. Co. Gimana? Saya mangan. Ya wes, aku dhisik ya. Iya. Nah, kalau saya, mungkin ini agak berbeda dengan teman-teman. Kalau saya man of the match-nya David Luiz, menurut saya. Duh, saya mau bilang itu. Kan enggak kan David Luiz. Jadi dia itu sejak pertandingan pertama restart ya lawan Manchester City, dia kan blunder ya, dihajar kan habis-habisan sama kita sama netizen termasuk kita. Terus setelah itu almost perfect menurut saya ya, penampilannya itu hampir sempurna, apalagi lawan Liverpool kemarin ya. Tahu yang foto Van Dijk loncat kalah tinggi sama Luiz ya? Ngeri bro, ngeri loh, iku Van Dijk loh, kalah tinggi sama lo, kan ngeri. Yang paling keren menurut saya tadi mainnya itu dia ngeblok tendangannya Sterling ya, tahu ya, si Mustafi sudah dilewati, itu kalau gol ya Allah iso bahaya itu, ya kan? Itu blok yang krusial sekali. Dan pasca pertandingan diwawancarai, ngelihat nggak hasil wawancaranya, dia bilang gini, di sepak bola itu kita itu harus survive. Sepak bola itu tentang surviving dan saya melakukan itu. Anjir, keren. Menurutku David Luiz. Ini saya nggak terpengaruh itu ya hasil voting ya, enggak. Saya memang menurutku David Luiz. Menurut kalian siapa? Siapa Srul? Siapa aja yang sependapat. Sependapat melo. Gimana? Kalau saya awalnya juga pengen nyebut itu David Luiz. Karena kan Arsenal ini kan banyak hal-hal yang non teknis itu yang harus benar dulu kan, baru teknisnya itu menurut saya itu keluar semua gitu loh. Nah, David Luiz itu kemarin itu dalam aspek non teknis, komunikasi, koordinasi, terus kemudian menutup ruang yang ditinggalkan oleh temennya atau misalkan kayak Bellerin itu kan blunder ya kalau nggak salah ya, yang hampir gol itu ya. Iya. Itu pun juga kan kalau nggak koordinasi antara ya Bellerin kan blunder. Nah itu kalau nggak ada koordinasi yang bagus di belakang itu hancur itu kan gitu kan. Nah sehingga terus gol pertama itu kan juga permainan di belakang itu sebelum gol pertama lah, itu kalau nggak komunikasinya bagus antara Martinez kemudian David Luiz maupun Mustafi, hancur itu. Nah sehingga menurut saya man of the match-nya itu kalau nggak Martinez ya si David Luiz itu gitu. Kalau pas Liverpool itu sih. Kalau pas Liverpool mungkin Martinez ya. Kalau menurut saya kalau lawan Liverpool mungkin Martinez. Penyelamatan menit ke 95 itu ngeri loh Pak, tendangannya Arnold itu. Ngeri. Jadi time rate loh 95 23 detik. Bayangkan itu gol kan ya wassalam Pak. Nasrul. Siapa Srul? Menurutmu Srul? Ya antara kalau opsi itu ya antara David Luiz, Saka, terus sama Martinez ya. Nah, maksudnya tadi siapa ya antara ketiga itu? Maksudnya
Kalau Saka itu kan gini ya. Saka itu kan kemampuan bertahannya sebelum di tangan Everton itu memang kurang banget. Positioning, pengambilan timing gitu loh, timing pergerakan. Nah itu kan kayak misalkan kasusnya Bellerin itu yang salah umpan itu kan nggak salah, Saka agak mundur, akhirnya kan juga lumayan tercover kan. Berdua kan agak ke belakang waktu itu kan ya, kan begitu. Jadi ada juga dari Twitter itu ya sebelum pertandingan selesai, Saka itu dirubah jadi kayak DM banget, maksudnya positioning defensifnya itu udah meningkat daripada sebelumnya. Itu mungkin juga karena partnernya pas ya, Ceballos ya, partnernya pas sehingga dia bisa dan juga trainingnya juga lumayan. Jadi makanya saya bilang itu antara 3 orang. Tapi menurutku yang kamu harus milih. Nah, makanya kan ada 3 orang itu, makanya kita bingung. Tapi yang mana? Kalau di antara 3 orang itu memang yang paling menonjol banget gitu ya. Ya David Luiz dari antara Saka. Di bawahnya keputusan Saka itu. Jadi David Luiz itu yang dalam artian dia yang mengcover, bahkan yang ngasih peluang tendangan Oba pertama ini David Luiz. Jadi bukan dari sisi pertahanan. Jadi dia membaca bola, membelah lautan, Pak. Langsung kena dadanya, langsung diumpan depan lurus, langsung nyerang. Jadi dia langsung balik itu tadi. Bahkan kalau wawancaranya post covernya Pep itu, seandainya saya punya back yang seperti David Luiz, isok beda hasilnya. Maksudnya itu David Luiz yang saat itu ya, maksudnya seandainya dia punya back seperti David Luiz sekarang, ya iso hasilnya beda. Karena dia bisa merubah dimensi yang berbeda lah katanya Pep itu. Bisa mengubah transisi. Dia memang mainnya enak banget. Ubah transisinya itu cepat. Maksudnya transisi bertahan yang umpannya Auba itu loh, ke Auba itu ngeri, Pak. Langsung lurus. Membelah lautan tuh. Langsung pas ke Auba. Iya. Kan tuh nggak nyangka itu. Kok langsung diumpan loh. Jangan-jangan Auba itu ya agak kurang siap ya. Agak kurang siap kayaknya Auba ya. Sehingga tendangannya kan nggak terlalu terarah kan. Iya, jadi membaca dia tahu kan pegang bola, seret langsung bergerak, langsung diumpan dengan kata itu langsung ke Auba kan. Ya mungkin juga terlalu dekat ya antara kiper iki ya gak siap gak nyongko nek diumpan ngono ya. Iya. Kan itu umpan yang berisiko kan. Ya itulah. Jadi kalau misalkan antara 3 itu ya David Luiz yang paling. Menurut gimana Jo? Kalau David Luiz, terserah awakmu, gak harus sama. Aku enggak. David Luiz kan memang makanya aku beberapa kali kan aku di grup ngomong seumpama David Luiz karena faktor tua dan kemarin beberapa kali juga error kan aku pernah ngomongin seumpama hilang sing bangun serangan sama mburi kan wingi di dialog kan begitu kemarin. Aku soalnya emang kayak vital banget ketika bangun serangan itu mesti David Luiz sehingga Ozil gak ono aku kayak gak begitu kerasa. Iya. Saka juga biasanya umpan-umpan lambung jauh itu diandalkan. Saka juga gak begitu, akhirnya cuma bagi bola juga gak apa-apa karena Luiz dari belakang bener-bener langsung pung. Cuma aku sih duduk David Luiz ya, aku seneng Martinez. Idola baru karena bener-bener tadi loh komunikasi sama backnya itu bener-bener mantep kan. Hampir gak ono human error sing tabrakan karo koncone dhewe, sing pengambilan keputusan sing salah ketika melompat. Walaupun kadang kan ini masalahnya kan kiper baru kan jarang main di liga bareng begitu loh. Beda kalau katakan kayak Szczesny kan suwe biar. Iki kiper cadangan lang sering dipinjamkan, jarang main bareng, tapi ketika koordinasi di pertahanan itu gak ono miss-miss-e, kok gak ono salah ngambil keputusan grogi atau apa enggak, tapi ya bener mantep big match lawan Liverpool lawan City kelasnya begini tuh pengambilan keputusan itu tepat no. Apa kemarin sing tak omong karena sing wis bahasa Inggris lancar sehingga komunikasi juga enak, kode-kode juga wis gampang atau apa ya gak ngerti, tapi menurutku sih
untuk malam ini pun aku suka penampilannya Martinez, pengambilan keputusannya tepat menurut. Iya. Dan tangkepannya lengket gitu. Tendangannya Mahrez, lihat. Eling enggak? Iku kan koyo disentuh bagian iki, Pak. Bagian iki itu, Pak. Lengket gitu, Pak. Iya, benar. Gila. Iku dia coba ketika melompat iku kayak apa, Cuk? Ketika nangkep sambil terbang kan kadang-kadang ono potensi habis ditangkap terus turun dulu. Lah iki ku enggak wis mandek balik ku. Sok lengket. Tapi ya bener sing disampaikan Mas Hardin mau ketika lawan Liverpool itu. Awake sok molet malih dowo banget kan. Iki kayak leopard kan. Miring bener. Iya. Padahal dia kan deflection itu ya, deflection kan. Bentur kan. Deflection. Iso masih Pak. Berarti gini, Martinez itu kalau sing kurangi kan sakjane iki umpan panjangnya itu loh. Iya kan? Iku lek wis diperbaiki sempurna kan. Sempurna. Iya kan? Leno kan kelebihannya di kono kan. Leno kan kelebihannya di situ. Betul ya? Sekarang refleksnya juga. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa kira-kira analisisnya apa? Kok bisa menang gitu loh? Kok bisa menang ini apa sebabnya? Siapa yang mau duluan analisis? Monggo. Analisis fans layar kaca. Analisis Mas Nasrul lah. Enggak. Analisis fans layar kaca. Harus analisis seperti Coach Justin harus. Analisis fans layar kaca. Ayo silakan, siapa dulu? Nasrul dulu dah, monggo Nasrul. Apa? Faktor itu sebenarnya ketika lihat line up, karena aku masih lihat line up, terus kemudian lihat gak lama ada beberapa tweet yang lempar, apa ya? Memang bertanya-tanya sih itu. Kok Nels ya ini dimain ya? Terus itu ketika lihat startup saat itu kok Nels ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa gitu ya? Kok Nels itu? Terus lihat pertandingan kan nonton terus juga ya memang nggak mulai dari menit ke-1 lah, tapi nonton terus kemudian juga ketika nonton juga ada beberapa pertama baru tak share sih beberapa lihat yang artikel-artikel tertentu yang tentang itu, jadi ada maksudnya, jadi ada maksud metodenya memang Arteta kan tahu betul tentang dalamnya City kan, kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Jadi ibaratnya keuntungannya itu gitu ya. Keuntungan kelebihannya itu apa? Kenapa kok itu? Ya karena kalau dipilih Saka di sebelah kiri, Bukayo Saka. Bukayo itu sisi pertahanannya akan lebih berkurang gitu ya. Karena refleksnya Saka itu lebih di penyerangan. Kalau Nals itu agak imbang antara menyerang dan bertahan. Meskipun dia nggak suka sebelah kiri rasanya, makanya kan terlihat bukan nggak suka itu apa? Ya karena memang si kaki kirinya kan nggak sebagus kaki kanan. Ya crossingnya kan saya melambung gitu loh. Waktu matchnya City itu kan melambung. Crossingnya welek Pak, elek crossingnya. Crossingnya welek lah. Tapi DE belum ngambil apa ya risiko itu lah gitu loh. Jadi dia mau inisiatif itu, menerima posisi itu, ibaratnya pasca kalau conference-nya itu Arteta itu menghargai bener, respect banget sama Nals yang mau sikapnya itu berbeda sama dulu ketika dia ditaruh di posisi itu gitu ya, kayak terima dengan lapang dada lah, selain begitulah gitu. Terima dengan lapang dada, sehingga Nals itulah yang membuat sebenarnya akhirnya Mahrez nggak terlalu banyak bekerja bagus kan gitu ya, sisi sebelah kanan. Di samping juga ketika Kobe tidak hanya faktor Niles, tapi ketika dapat bola itu sebenarnya nggak terlalu, ketika di zonanya Arsenal mungkin di zonanya lawan akan langsung counter ya, kayak modelnya polanya Arteta itu ketika di zona lawan kerebut kamu langsung counter kan gitu ya. Tetapi ketika di zonanya sendiri itu dia nggak kepikir langsung counter, jadi ibaratnya kan beda ketika kayak gole waktu Liverpool, ketika kamu dapat bola di itu langsung aja gitu ya,
karena di belakangnya kan masih di belakang jauh. Tapi ketika di zonanya sendiri kerebut dapat bola, itu kayak menunggu, kayak ngenteni planolon. Makanya di gol pertama itu kan hampir 18 kali umpan, rotasi main sih, positioning sih, gitu kan. Jadi ada itu, sehingga ibaratnya bahkan sampai ada istilahnya mancing kan, sampai dapat ruang di sebelah kiri itu. Terus intinya kamu nggak usah terlalu buru-buru ngumpan, dipancing dulu, Ria kan berubah posisinya kosong baru diumpan. Nah itu sing faktor Niles dan juga faktor taktik secara globalnya memang dia bagus ya, karena ya memang Arteta tahu betul kelemahannya City adalah disuruh umpan lambung. Makanya Pak bilang ya dipaksa, memang dipaksa menggunakan kelemahannya ketika bertanding dengan umpan lambungi Mendy dan sebagainya. Terlihat sekali kok, terlihat sekali Mendy itu dibiarin. Dibiarin, ya kan? Mendy dibiarkan supaya crossing. Gabriel Jesus ketemu David Luiz ya dikelei ini David Luiz. Kecuali Aguero loh ya. Kalau Aguero mungkin serem Pak. Lah Gabriel Jesus kelei mungkin. Ya mungkin yang lain ada tambahan selain analisisnya Mas Nasrul tadi. Rahmat atau Jo silakan. Siapa dulu? Aduh aku iku mau Mas Nasrul ngomong Niles, aku lagi harus ngomong Niles juga. Soalnya jarang-jarang ngarek iki dimaino starting iku, tapi ketika makanya aku jam 1 esok mau kan aku ngomong, aduh Saka cadangan. Aku ndelok line apa Saka cadangan ning grup. Lah ndelok sing main sapa? Waduh lah kok bocah sing butuh di BK nih. BK-ne wis mari opo ketika ndelok awal-awal kok gak ngerti aku ku model kayak Niles Willock iku sebenarnya nek nglawan tim-tim sing modele iku ngandalno begini suka aku karena tenaga dan kecepatannya lumayan walaupun tendangannya gak usah dihitung loh ya. Umpan sama tendangan kan wis gak karu-karuan arek iku sik butuh belajar nek iku. Tapi secara tenaga, fisik, spirit terus body itu oke lah begitu. Ini Niles mau juga lumayan. Diandalno body ini juga ngelawan sisi kiri juga lumayan mantep. Nah aku sih ya iku Niles sing lumayan berbeda lah ya. Sing rada mengejutkan selain Niles aku PP dipasang apa arep counter apa ternyata modelnya emang umpan panjang begitu langsung pung. Oke, ada lagi atau Rahmat? Oke, Mat. Kalau saya tadi kan udah dibahas faktor-faktor kesuksesannya ya. Nah, aku pengen menyoroti faktor kelemahannya Arsenal yang itu berhasil di cover gitu. Yaitu saat set piece. Cornernya City kemarin kalau nggak salah 10 lebih kalau nggak salah. Iya, lebih. 10 lebih. Terus kemudian beberapa kali juga tendangan bebas kan. Nah, ada pergerakan yang menarik yang saya itu lihat itu yang bagian menjaga pemain Manchester City ketika set piece itu adalah pemain tengah sama striker. Iya. Jadi Auba, Lacazette, Saka, kemudian Ceballos itu justru yang disuruh untuk menjaga pemain-pemainnya City saat di kotak. Back kita itu nggak jaga itu gitu. Maksudnya nggak jaga satu persatu marking lah. Marking. Hanya menjaga di belakangnya lah itu. Area. Menjaga area lah. Akhirnya tiap kali set piece yang selama ini jadi kekurangan itu kayak tertutupi gitu loh. Hampir nggak ada yang yang mengancam banget kemarin tuh nggak ada. Padahal tiap kali set piece itu mesti ndredeg kan. Ini kalau kegulan gimana? Nggak jadi menang kan gitu ya. Nah, akhirnya posisi itu bisa ditutupi. Menurut saya itu faktor sukses juga kemarin bisa mempertahankan 2-0 itu faktor sukses juga. Iya. Sebenarnya kalau set piece ya, saya itu malah nggak terlalu ndredeg kalau lawan City kemarin. Karena apa? Pemainnya City itu nggak kayak Liverpool. Liverpool itu ono Van Dijk, tinggi Pak. Ono sama jenenge Fabinho. Wongnya gendeng-gendeng Pak, gede-gede Pak, wongnya Pak. Lah itu begitu. Wijnaldum.
Iku City itu cenderung pendek-pendek. Paling Laporte kan, Laporte tapi yo gak terlalu. Saya nambahin dikit. Jadi gini, ini mungkin nggak tahu ini masuk taktikal juga kayaknya. Itu terasa sejak lawan Liverpool. Jadi Arteta itu seperti sadar kalau pemainnya itu kan secara kualitas di bawah Liverpool sama City, ya kan? Sehingga dia nggak mau bertarung secara terbuka. Maksudnya itu bertarung head to head tuh hancur pasti. Maka dia pakai counter. Maksudnya itu counter itu sebenarnya sudah dicoba sejak lawan Liverpool itu PP. Eleng nggak? PP ditaruh di apa? Paling depan. Karena crossing sing jari cuma lu umpan lambungnya itu. Nah, tadi kan juga sama kan. Gol pertama itu keren loh, Pak. 10 pemain Pak yang terlibat, Pak. Ya, gol pertama itu loh. 10 pemain. Iya, betul. 18 sentuhan, Pak. Wah, enggak, Pak. 18 sentuhan, 10 pemain terlibat gol. Nah, gol kedua persis sebenarnya yang diharapkan sama Arteta kan. Auba, Pak. Auba. Seperti Thierry Henry, Pak. Kayak Thierry banget itu. Kayak Thierry Henry banget kan. Nah, itu. Menurutku itu. Jadi dia nggak memaksakan ball possession. Nggak apa-apa lah. Tapi beda dengan Mourinho. Iya kan? Nek Mourinho kan parkir bus. Maksudnya itu gak ono inisiatif pressing. Kalau kita kan apa ya? Istilah itu membiarkan tapi di area-area yang serangan itu lemah. Mendy crossing silakan crossing. Tapi begitu mlebu lini tengah diajar sampai Torreira, diajar sampai Saka, diajar sampai Ceballos. Menurutku itu tambahannya ya, mungkin selain faktor Niles tadi ya. Oke, sudah cukup panjang. Apa lagi kira-kira yang bisa kita bahas? Ini saya pengen tanya, apa? Itu si Kolasinac itu memerankan pemain apa ya dia itu ya saat masuk itu ya? Kayaknya itu. Oh, dia kan fisik Iya. Kan mulai menurun kan. Iya. Sehingga kan butuh intensitas. Sampai akhirnya kan itu kan polanya kan agak berubah sih. Maksudnya kan itu memainkan apa Arsenal itu? Si kan Kolasinac itu tadi, posisinya itu di mana? CB toh. Jadi banteng. Enggak, bukan CB, Srul. Bukan CB. Kayak posisi Gattuso menurutku, kayak Gattuso. Nah, apa menurut saya itu apa Kolasinac itu di prospek jadi kayak gitu aja? Kayaknya. Depannya ini. Kayaknya. Cocok kalau itu posisi gitu tuh cocok. Jadi Gattuso. Soalnya itu Srul, CB-nya kan holding Luis sama Tierney. Posisi terakhir. Iya Srul. Kolasinac itu di posisinya Gattuso. Gattuso. Soalnya ada Torreira, Pak. Lah ya itu. Torreira. Jadi dia memperkuat lini tengah. Balas kan diganti ya. Ya, jadi cuman tinggal Auba. Saka kan enggak, Lacazette diganti. Ya intinya supaya memperkuat pertahanan lah kan. Iya. Fisik lah sebenarnya. Iya. Fisiknya kan mulai menurun. Soalnya kita nanti match lagi Rabu dini hari, Pak. Rabu dini hari itu kan juga ada faktor menang. Maksudnya dijaga pemain-pemain utama supaya nggak main 90 menit kan begitu saja nih. Ya, sampai lagi harus menang 2-0. Kayak apa? Lawan Aston Villa 2-0 posisi. Iya. Paling rotasi. Ya maksudnya kan kayak rotasi, maksudnya ben apa jenenge? Maksudnya itu supaya fisiknya nggak menurun kan. Intensitas penyerangannya itu nggak berkurang. Maksudnya kolal ya. Iya. Oke, sip. Ini kita sudah mau habis 10 menit di 40 menitnya. Intinya ini ya. Intinya kan kalau kita bisa menang lawan Liverpool, bisa menang lawan City, nanti ada lagi nggak klub yang harus ditakuti? Nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada ya. Ada nggak Jo? Di Liga Inggris ada yang ditakuti nggak? Nggak ada ya? Di mediocre medeni mas. Enggak, maksudku duduk masalah iku nih. MU mediocre nggak?
Nah, sekarang aku Cuma gak MU berani sama ngomong mediocre aku Chelsea. sekarang. Iya, cuma Wes gini. ya ada perubahan. Gini, pertanyaan terakhir. Pengennya di final lawan siapa? Chelsea MU apa lah. MU aku. Nusrul? MU. Mat? Aku mending Chelsea deh. Kalau saya bosen sih Chelsea terus. Kalau saya sih Chelsea aja ya, biar ketemu Giroud ya. Kalau saya MU, sama Jo. MU Jo. MU mengalahkan MU di final itu kenikmatannya berlipat ganda. Betul. Ingat video yang tak kirim wingi emang enggak? Sing Vieira Geluter Nistelrooy. Wah, rame. Oke, sip. Mantap ini. Ini karena 2 minggu nggak bikin podcast ya, akhirnya energinya besar apalagi habis menang. Terima kasih buat Nasrul, Rahmat, sama Mas Jo. Ya. Kita ketemu lagi di podcast Arsenal Layar Kaca berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, salam.